Dalam apa yang kita nantikan sebagai keputusan akhir dari perang Rusia versus Ukraina, terkuak fakta bahwa pasukan Ukraina telah mengibarkan bendera putih di dekat Pokrovsk dan Dimitrov. Jika terverifikasi, pembaharuan ini menandai penyerahan diri massal di tengah pengepungan yang diperketat oleh pasukan Rusia. Dan yang lebih buruk, terutama bagi Zelensky, adalah kenyataan betapa upaya serangan balik pasukannya tak lebih dari sekadar rencana tanpa eksekusi. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari peristiwa di pintu masuk Donetsk tersebut? Selengkapnya dalam ulasan berikut. Menyerah di dekat Pokrovsk dan Dimitrov. Dengan pertahanan garis depan yang runtuh, Krasnoarmeysk atau lebih dikenal sebagai Pokrovsk dan Dimitrov telah menjadi epicentrum yang membara dari mimpi buruk Ukraina di medan perang. Kepala Republik Rakyat Donetsk Denis Pushilin dalam keterangannya pada Minggu 9 November berkata pejuang dari angkatan bersenjata Ukraina yang terkepung di daerah Pokrovsk dan Dimitrov tidak mampu menahan tekanan pasukan Rusia dan mulai menyerah. Meskipun musuh berulang kali berupaya membuka blokir posisi mereka dan melakukan serangan balik, para pejuang kami bertindak profesional. Komando telah menyusun strategi dan pengepungan telah dilaksanakan secara efektif. Musuh terkepung, tidak dapat sepenuhnya menahan tekanan dan mulai menyerah, kata politisi pro-Kremlin itu. Sejalan dengan itu, Kementerian Pertahanan Rusia melalui data terbaru mencatatkan adanya serangan berlanjut di distrik mikro dinas Pokrovsk serta di distrik barat laut dan timur distrik pusat kawasan industri barat. Sementara di Dimitrov, pasukan pusat sedang melancarkan pertempuran aktif di distrik Vostokny, bagian selatan kota, dan distrik Zapadny. Melansir fakti.bg, pengepungan di Pokrovsk dan Dimitrov berhasil dilakukan sejak akhir Oktober. Parahnya lagi, kedua permukiman tersebut membentuk aglomerasi perkotaan dan memainkan peran kunci dalam logistik unit Ukraina di Donbas. Sebagian besar rute pasokan ke Chasiv Yar melewati Dimitrov dan Pokrovsk merupakan titik pertahanan penting di sepanjang garis depan di Donetsk. Dikepung dan tak berdaya. Masih berdasar pada data Kementerian Pertahanan Rusia, tepatnya pada Sabtu 8 November, sekali lagi diketahui bahwa Angkatan Bersenjata Rusia terus mengeliminasi unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina yang terkepung di Pokrovsk. Bukannya tak berjuang, pasukan Ukraina pada dasarnya berulang kali melakukan serangan balik tetapi tetap gagal di bawah tekanan. Hal ini membuktikan betapa tak berdayanya pasukan Ukraina setelah berada dalam posisi terkepung. Di permukiman Krasnoarmeysk atau Pokrovsk, Republik Rakyat Donetsk, kelompok penyerang Angkatan Darat Kedua terus mengeliminasi unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina yang terkepung di bagian timur, distrik pusat, dan di kawasan industri barat, serta membersihkan permukiman Genatovka dan Rog, Republik Rakyat Donetsk, dari militan Ukraina. Demikian bunyi keterangan yang diteruskan Arya News. Selama sehari terakhir, katanya menambahkan, 39 bangunan telah dibebaskan dan kelompok pasukan Zapad Rusia menargetkan hingga 55 tentara Ukraina di wilayah Kupiansk dalam satu hari. Pihak kementerian juga merinci penargetan terhadap 18 persenjataan dan peralatan militer, termasuk 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 sistem artileri gerak sendiri Paladin 155 mm buatan Amerika, 7 truk pickup, dan 4 stasiun peperangan elektronik, di mana semuanya hancur di sekitar kota Kupiansk di wilayah Kharkov. Untuk tahu lebih jauh terkait situasi terbaru di Kupiansk, kalian bisa melihatnya lagi di video ini. Hasil logis pertempuran di Pokrovsk. Zelensky bisa saja mengklaim pasukannya masih berjuang di garis depan, tetapi sekelebat bukti yang muncul satu-satu di permukaan menghadirkan keraguan mengenai keyakinan itu. Alhasil, makin dekatnya Pokrovsk di ambang kehancuran membuat para analis asing tak lagi menahan kritik terhadap Angkatan Bersenjata Ukraina. Menyebut tentara Ukraina kehilangan kemampuan untuk bertempur di dalam kota dan menggunakan kota sebagai benteng utama. Sebenarnya tak ada yang benar-benar bisa disalahkan. Toh, strategi ini sebagian berhasil pada tahun 2022, tepatnya ketika unit pertahanan teritorial dan angkatan bersenjata Ukraina mundur dari desa-desa ke kota dan menggali di sana. Bakhmut adalah pertempuran perkotaan skala besar terakhir dari jenis ini.
Ilmuwan politik Ukraina Ruslan Bortnik mengatakan bahwa tidak ada yang menyadari konsekuensi nyata dari hilangnya Pokrovsk untuk Kiev. Bakhmut bukan 2,0, tetapi 10,0. Katanya seolah berbicara tentang versi yang ditingkatkan. Jadi, apa faktor di balik kegagalan Ukraina? Selain kurangnya kemampuan untuk mempertahankan diri secara efektif di kota-kota, sebagaimana Tsargrad TV melaporkan, Angkatan bersenjata Ukraina kehabisan sumber daya untuk membuat garis pertahanan yang panjang. Semua ini mengarah pada fakta bahwa setelah jatuhnya Kramatorsk dan Slavyansk, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina harus mengembangkan strategi baru yang dapat memperhitungkan semua kesulitan yang muncul selama ini. Pengambilalihan kota ini hanyalah masalah waktu, ujar Nikolai Mitrokin, seorang peneliti di Universitas Bremen, Jerman, kepada Al Jazeera. Citra satelit tunjukkan skala kerusakan. Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022 dan Pokrovsk yang terletak di wilayah Donetsk, timur Ukraina, telah menjadi salah satu titik api paling diperebutkan dalam fase tersebut. Menjawab mengenai situasinya saat ini, citra satelit yang diteruskan di Independent pada awal November memperlihatkan bagaimana Pokrovsk yang menjadi sektor pertempuran paling mematikan antara kedua belah pihak diselimuti asap dan hancur akibat pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Kota strategis utama di Ukraina itu sebagian besarnya telah hancur menjadi reruntuhan. Jelas keduanya berjuang mati-matian, meski Rusia pada akhirnya berhasil tetap saja ada harga mahal yang harus mereka bayar. Seorang tentara Ukraina bernama Andriy yang menolak memberitahu nama belakangnya mengatakan kepada Radio Svoboda bahwa pasukan Rusia menderita kerugian besar tetapi terus mengirimkan bala bantuan. Mereka terus berdatangan, katanya. Di sisi lain, analis militer Oleksiy Hetman mengatakan posisi pertahanan Ukraina di dalam dan sekitar Pokrovsk tetap utuh, memungkinkan pasukan untuk terus menahan laju Rusia. Banyak sekali klaim dan bantahan, jadi sulit untuk mengidentifikasinya. Sebagian besar Pokrovsk adalah wilayah tak bertuan, kata kelompok pemantau Deep State. Situasinya rumit dan tidak jelas, pungkasnya yang belum mengakui kekalahan. Akankah jatuhnya Pokrovsk mengubah perang? Tapi jika Pokrovsk akhirnya jatuh, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Menurut para ahli, kekalahannya tidak akan mengakhiri pertahanan Donbas, melainkan akan menjadi pukulan moral yang berat bagi Ukraina. Pakar militer Ukraina, Mykola Beleskov, menjelaskannya sebagai awal dari kesulitan operasional Ukraina, mengingat serangan terhadap pasokan listrik di awal musim dingin akan berdampak signifikan pada tenaga kerja, sumber daya, dan peralatan yang telah dikerahkan untuk mempertahankan kota tersebut. Lalu, bagaimana dengan upaya Putin yang menginginkan Donetsk melalui jalur negosiasi? Sebagaimana diketahui, Putin menuntut penyerahan seluruh Donetsk sebagai syarat untuk mengakhiri perang. Tetapi bahkan jika Pokrovsk jatuh, itu tidak berarti seluruh Donetsk juga akan jatuh. Institut Studi Perang mencatat, Rusia tidak memiliki cara untuk menyelubungi atau menembus sabuk benteng dengan cepat dan mengatakan hal itu kemungkinan akan memakan waktu beberapa tahun. Hal ini sejalan dengan keyakinan Zelensky yang berkata militer Rusia harus terus bertempur selama beberapa tahun lagi jika ingin memiliki peluang menduduki seluruh Donbas. Sehingga dapat disimpulkan, jatuhnya Pokrovsk tak lantas mewakili kemenangan atas tujuan perangnya, tetapi praktis bakal bikin Ukraina menderita secara moral. Apa yang bisa ketahui dari situasi terbaru di medan perang adalah kejatuhan di kubu Ukraina seolah hanya tentang menunggu waktu. Tapi tidak ada yang bisa memastikan itu, sebab pada gilirannya Ukraina juga berjuang dengan keras menghalau di garis depan.